tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berkat taufik dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita seyogyanya untuk memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita jika kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat berserta salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia kita sudah memasuki tanggal 4 Sya'ban. Tanggal 4 Sya'ban. Oleh sebab itu sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan para ulama sudah membahas tentang apa yang perlu dipersiapkan seorang muslim untuk menghadapi bulan Sya'ban, ya, sebagai persiapan dia menuju bulan Ramadan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Sya'ban? Para ulama mengatakan syahru Sya'ban huwa syahru tsamin minasy-syuhuril hijriyah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 dari bulan-bulan hijriyah, bulan kebalu. Baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sedangkan bulan Rajab itu adalah bulan Muharram, ya, bulan yang haram, yang dihormati, ya. Dan dia diapit oleh bulan Sya'ban ini, diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Summiya bidzalika li'anna al-Arab kanu yatasha'abuna ay yatafarraquna fihi li talabil miyah. Kenapa dia dinamakan bulan Sya'ban? Karena orang-orang Arab itu yatasha'abun. Sya'ban. Sya'aba itu berpencar. Yatafarraqun. Berpencar-pencar daku ia dengan Arab lamun datang bulan Sya'ban untuk mencari air, metai yang pok nangarenin bulan Sya'ban. Jadi bangsa Arab itu, ya, di bulan Sya'ban mereka berpencar-pencar untuk mencari air. Waqila litasha'ubil qabail fil gharat. Ada juga yang mengatakan bahwa kenapa dia dinamakan bulan Sya'ban, karena orang-orang Arab itu, ya, kabilah-kabilah itu, ya, berpencar menuju gunung goa-goa zaman laik nih. Di bulan Sya'ban, ya, orang-orang Arab itu berpencar-pencar daku ia timpa goa-goa. Karena layak kan ya narak bangunan masih. Akhirnya dengan Arab no hidupin goa. Oleh sebab itu Sya'ban, berpencar dia di bulan Sya'ban, di bulan ini. Waqila, ada juga pendapat yang mengatakan li'annahu sya'aba, karena berpencar, ay dhahara baina syahrai Rajabin wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu berada diapit oleh bulan Rajab dan bulan
Ramadan. Dia muncul, dia keluar ya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu dia dinamakan bulan Sya'ban. Sya'ba ay zahara, kata para ulama. Nah, apa yang perlu kita lakukan, apa kita disyariatkan, disunnahkan lah di bulan Sya'ban ini. Dan ini tama itu tanggal 4 nih, tanggal 4 Sya'ban. Para ulama mengatakan syahrul Sya'bana syahrun mubarak. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh berkah. Penuh berkah. Yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Banyak manusia yang lalai di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa yustahabbu iktsarus siyami fihi. Oleh sebab itu kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Terlebih puasa dakuna di bulan Sya'ban ini. Fa'an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah ini adalah anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah budak dari Nabi SAW yang beliau merdekakan, yang sangat beliau cintai. Ini keluarga dekat lah, orang-orang terdekat lah. Qala, dia mengatakan, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, ya kuah kita lebih banyak puasa ya dari bulan-bulan itu kecuali lui na puasa pin bulan Sya'ban. Artinya lui puasa gawe ida pin bulan Sya'ban nih. Kalah bulan-bulan lain selain Ramadan tentunya. Ya, jadi maksudnya adalah ya, bahkan beliau dikatakan dalam hadis yang akan kita baca ini, bahkan setengahnya berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan seluruhnya kecuali sedikit beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kumbenake empok kului kita puasa pin bulan Sya'ban ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan ini adalah bulan yang banyak manusia lalai, lui dengan lalai. Ini alasan dah Nabi SAW lui ida puasa pin bulan Sya'ban ini. Lui dengan lalai pin bulan Sya'ban ini. Lalai gawe ibadah tentunya. Baina Rajabin wa Ramadan, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Nah, ini alasan yang kedua dari Nabi SAW. Jadi kumbenan poda lui puasa pin bulan Sya'ban, karena pin bulan Sya'ban ia langan ngangkat amal manusia. Lui manusia lalai, dait lui ia langan ngangkat amal manusia. Yampokna disunnahkan kita, kata para ulama, fihi isyaratun latifun ila annahu yanbaghi imaratu awqati ghaflatin nas bit ta'ah. Ya. Kumbenan pada Nabi SAW berpuasa, perbanyak puasa bulan Sya'ban karena lui manusia lalai tono. Ini terdapat isyarat bagi kita untuk memperbanyak ibadah di saat orang-orang sedang lalai, dan dia memiliki keutamaan yang banyak. Ya. Oleh sebab itu di antara para ulama itu ya memperbanyak sholat sunnah antara maghrib isya.
memperbanyak salat sunnah antara maghrib isya. Di antara para ulama tentunya sembayang sunnah mutlak. Apa pokok sembahyang 2 rakaat gitu. Antara maghrib dan isya. Jaka nang ketuanin ulama nenek kumbenan po pelui gawe sembayang antara maghrib dan isya. Yang menjawab hiya sa'atu ghaflatin. Waktu maghrib isya nono lui manusia lalai tono. Yang po lui gawe sembayang pin antara maghrib isya menjawab. Nah, jadi jaka na lalai manusia no itu no langan tasunahang gawe ibadah. Disebutkan juga kumbena empokna pin sepertelu kelem terakhir no sunahang kita endah nggawe ibadah ya, karena lui dengan tindo, lui dengan lalai dengan tindo parak-parak subuh no masih dengan kerak dengan tindo yang empokna sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ita gawe ibadah tono. Jadi waktu-waktu dengan lalai no ita gawe ibadah tono sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala ita gawe ibadah no. Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Ya. Hubungan yang dekat antara seorang hamba dengan Allah, dengan Tuhannya adalah ya ibadah yang dia lakukan di penghujung malam. Parak sembahyang subuh. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Jika kalian ingin ya, siapa saja yang ingin untuk memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah pada waktu itu, maka lakukanlah. Ini kata Nabi SAW ya. Walihadza yustahabbu zikrullaha ta'ala fil amakin allati yuksiru fiha al-lagu. Begitu juga tempat-tempat yang orang banyak lalai dari berzikir kepada Allah juga kita disunahkan untuk berzikir di situ, seperti pin bangket atau pin pekan sunnah hendah tu ita tono nggawe ibadah. Kumbena karena lui dengan lalai dari zikir timpa Allah Subhanahu wa taala. Dengan saling tawar menawar doang kan pin pekan atau pin bangkat no dengan nimbang ya temu zikir di jangan tanimbang jangan tangeder ya, kadang-kadang lupa ita zikir berabo yang pok tai tono sunnah ita memperbanyak ibadah pin langan-langan dengan sekiranya lalai di situ di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasan dan Nabi sallallahu lui ida puasa pin bulan Sya'ban. Begitu juga ma'asyiral muslimin ya. Di antara alasan Nabi sallallahu memperbanyak di bulan Sya'ban no karena bulan Sya'ban no ya diangkatnya amalan seorang hamba tahunan, karena amal tan ini tetap nejak ngangkat ya arak ngarena bilang jelu, bilang minggu, bilang tahun. Namun bilang tahun ini aja pin bulan Sya'ban ngangkat amal tan ini ya, yang pok dari Nabi SAW no aku kumbenan pok kului puasa bulan Sya'ban itu no lah ngangkat amalku dan senang aku jika ngangkat amalku no aku sedang berpuasa. Nah, no ya. Jadi ngangkat amal tu no bilang jelo endah. Nabi SAW bersabda yurfa'u ilai amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail. Diangkat amalan seorang hamba itu ya, setiap malam dan setiap siang 2 kali ngangkat, yaitu pin waktu subuh dait pin waktu asar. Nah, nulah ngangkat amal tah.
Jadi apa aja gawe telekan asar tengone sampai jemaah ngangkat doh ya jemaah subuh si malaikat amal tenan. Yang puna salat sembahyang subuh dan sembahyang asar nu kan memiliki keutamaan yang besar. Karena itu nu lana ngangkat amal teh bilang jelo. Begitu juga bilang minggu hendak ngangkat amal tah, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'atin. Diangkat amal seorang hamba itu pada setiap Jumat, pada setiap pekan, marrataini 2 kali. Yaumal itsnaini wa yaumal khamisi, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min, maka diampuni bagi setiap hamba mukmin, illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali ada di antara hamba-hamba itu yang berselisih. Nah, itu tidak diampuni. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, utruku hadaini hatta yafi'a, tinggalkan orang ini, kedua orang yang berselisih ini sampai dia berdamai. Nah, bilang minggu, Senin dan Kamis. Yang puna Senin Kamis no sunnah hendak kita puasa karena itu no lana ngangkat amal ta. Lamun tahunan maka pin bulan Sya'ban lana ngangkat amal ta. Yang puna sunnahang kita puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Pin jelo-jelo apa jak melenta? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pokok niatan nurut sunnah Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka kita mendapatkan pahala. Kana an-nabiyyu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Ummul Mukminin Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak ya di bulan-bulan yang lainnya kecuali di bulan Sya'ban. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, kana yasumu Sya'bana kullah. Ada Rasulullah SAW ya berpuasa setiap hari. Bilang jelo udah puasa Nabi sallallahu bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana illa qalila. Adalah Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban setiap hari kecuali hanya sedikit yang beliau tinggalkan. Nah, oleh sebab itu mari kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa kata Sayyidah Aisyah juga, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'bana wa Ramadan. Saya tidak pernah melihat baginda Nabi SAW banyak puasanya berturut-turut 2 bulan kecuali antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi bilang jelo udah puasa Nabi SAW bulan Sya'ban. Mun nek boleh ta bilang jelo bulan Sya'ban ya Senin Kamis. Mun nek bau Senin Kamis ya jelo Senin doang. Atau mun nek bau tanggal 13, 14, 15. Ono ngarnin puasa ayyamul bid. Nah, nono di antara alasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Oleh sebab itu, mari kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dait kata para ulama
Kumbenan po talui puasa bulan Sya'ban bajari latihan talah pemanasan ta. Lamun langsung puasa bulan Ramadan doang ja target kita. Ya na ngajar-ngajarin awak ta. Tuh maksudnya. Ya, lamun tajar-ajarin awak ta puasa pin bulan Sya'ban ya ta target puasa di bulan Ramadan. Begitu juga ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Mara misal membaca Al-Qur'an, ya, bata mulai walekan engkah ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban ini. Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra, kata para ulama. Bulan Sya'ban adalah bulan para qurra, pembaca Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dua alasan rekan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min hadisi Sayyidil Mursalin. Karing dua hadis yang akan dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam babus sabar ini. Sebelum beliau akan melanjutkan ke dalam bab yang keempat, yaitu babus sidqi, bab tentang kejujuran. Kita masuk ke hadis yang ke-52. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudairin, dari Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Anna rajulan minal ansari qala, bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan, jadikanlah aku pemimpin, pepia aku kadus. Nah, contoh mungkin kalau bahasanya itu, ya Rasulullah, pepia aku jadi kadus atau bupati. Maka dengan ini, kama sta'malta fulanan, sebagaimana engkau menjadikan ya, fulan sebagai pemimpin, sebagai kadus, sebagai bupati. Diarak dengan mama lekan Ansor laku timpa Nabi SAW antik nampia jadi pemimpin. Faqala, maka Nabi SAW menjawab sahabat ini, innakum satalqawna ba'di atharah, sesungguhnya nanti engkau akan bertemu dengan atharah, pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Artinya Nabi SAW no ya dembeng sahabat nenek kepemimpinan, ya damele kita ya jadi pemimpin. Ya, dan beliau mengatakan innakum satalqawna ba'di atharah, karena ya akan terjadi nanti setelah peninggalku orang-orang pemimpin yang akan mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya. Fasbiru hatta talqawni 'alal haudi, maka bersabarlah kalian tatkala waktu itu telah datang, sampai kalian bertemu dengan aku di telaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afadal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, mu'jizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ikhbari an ma sayaqa'u fil mustaqbal, akan apa yang akan terjadi pada sesuatu yang akan datang.
Jadi Nabi SAW mengabarkan yang terjadi masih di zaman dah. Pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Lagu gina terjadi setelah Nabi SAW wafat. Gina harap pemimpin-pemimpin mentingang lekna dari keluarga. Dan Nabi SAW berkata dengan wahyu, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, ya, dan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya al-afdalu 'adamu talabil wilayati illa idza kana ahlal laha. Yang paling afdal adalah seorang tidak meminta untuk dijadikan pemimpin. Ya jayana kanggo lagu lebih afdal no ya tulak laku kepemimpinan. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Dzar? Beliau berkata, Abu Dzar hendak wahida laku jadi nanti dah ngangkat jadi pemimpin si Nabi SAW. Ya Abu Dzarrin, ya Abu Dzarran, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, sungguhnya engkau ini lemah, katanya. Ibu Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ini lemah. Wa innaha amanah, sungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah. Wa innahu yaumal qiyamati khizyun, sungguhnya kepemimpinan itu pada hari kiamat nanti adalah khizyun, kerugian. Kata Nabi SAW, lamun telaku kepemimpinan padahal itu tak cocok jadi pemimpin, ginta nyesal penjelu kiamat. Wanadama dan penyesalan, jadi ginta rugi, dait ginta nyesal kita jadi pemimpin. Karena karena Allah Subhanahu wa taala ia ada bantu kita muntalaku kepemimpinan, sementara itu ia tak cocok jadi pemimpin. Nah, ini. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali ya, orang-orang yang menunaikan ya, kewajibannya sebagai pemimpin itu. Dia menunaikan hak orang, wa addallazi alaihi fiha, dan dia menunaikan kepemimpinan itu sesuai dengan ya, tugas dia sebagai pemimpin. Nah, jadi yang lebih afdal itu kita tidak meminta untuk dijadikan sebagai pemimpin. Kata penulis kitab Nuzhatul Muttaqin ini, illa idza kana ahlal laha wa laysa min ahadin yunafisuhu 'alaiha, kecuali ya narak dengan cocok lain, ya narak dengan lebih seandainya lebih cocok lah lekan nita beruk bau talaku kepemimpinan. Seandainya mun dengan lain ja tidak memperbaiki tapi merusak misalnya, baru boleh kita meminta untuk menjadi pemimpin. Ya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf hendak wahid laku kepemimpinan dari bendahara Mesir waktu itu. Qala ja'alni ala khazainil ardi, wahai paduka raja, jadikan aku sebagai bendahara dekat Nabi Yusuf. Tapi aku jadi bendahara, inni hafizun alim, sungguhnya aku ini adalah bisa menjaga dan aku mengetahui. Nah, Nabi Yusuf karena ida memandang diri ida layak sebagai pemimpin, ya, beliau meminta untuk menjadi pemimpin, yaitu bendahara pada waktu itu. Jadi kanggo talaku kepemimpinan, lamun ta pandang ita doang cocok, mun dengan lain ja kira-kira no ya na boleh na, ina cocok lah, mesa-mesa telah cocok lah. Karena mungkin kita sekolah kita sementara lain ja ya na sekolah misal. Lulu, tamat SD ya misal. Sementara kita tamat SMA atau SI kita kuliah. Nah, cocoklah kita tahu kita nulisnya aja, ini tahu nulis misal. Nah, ini jangan nang aja bau. Kira-kira na ya misal narukat lekan kabupaten
bupati ya ngerti misalnya. Misal kadus misal. Ita doang coi ngerti apa instruksi lekan bupati misal. Nah, saat nono jak bau ta lako kepemimpinan. Lagu munara dengan cocok ilain temundur dia terjadi lako untuk dijadikan sebagai pemimpin. Kemudian di antara faedahnya ba'da nazarihi sallallahu alaihi wasallam wa adami tarsyihihi ahadan li wilayatin la yakunu kufu'an laha. Marangkati bro no. Setelah dia melihat bahwa tidak ada yang cocok ya yang akan menjadi pemimpin. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, as-sabru 'inda fasadil umuri wa 'adamu tauliyati ashabil kafaah. Kita diperintahkan untuk sabar lamun nara pemimpin-pemimpin mentingang lekna dait keluargana doang mau bantuan misalnya. Atau ya doang mau bantuan memperkaya dirinya sendiri. Jakana nono ja diperintahkan kita untuk bersabar. Pada sabar sampai bedait barang aku pin telaga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun tersabar ja mau itu bedait barang Nabi pin telaga. Pin telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan nenek pin telaga pin padang mahsyar. Telaga padang mahsyar. Jadi lui telaga anda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara telaga anda pin sorga telaga Kausar. Nah, telaga Kausar ini mengalirlah lekan telaga Kausar ini timpa telaga pin padang mahsyar. Para ulama. Jadi ayai sabar timpa pemimpin izolim bau ia bedait barang Nabi SAW di telaga yang ada di padang mahsyar. Nabi SAW bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatin." Sungguhnya bilang-bilang nabi no punya telaga, bedeangnya telaga. Dan sesungguhnya tiap-tiap nabi itu berbangga-bangga siapa yang banyak pengikutnya, orang yang minum dari telaganya itu. Sean lui dengan ingenan pin telagana semakin bangga ya para nabi ini. Apa kata Nabi SAW? Wa inni arjullaha an akuna aktsarahum waridatan. Dan aku berharap akulah orang yang paling banyak pengikutnya yang bisa minum di telaga itu. Nah, jadi demen di dana binta sallallahu alaihi wasallam no lui dengan bau ngenem pin telaga anda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ya lamun ta mele ita sampai bau ngenem pin telaga anda ulah ita sabar pin pemimpin-pemimpin zalim mementingkan diri sendiri dan keluarganya itu. Nah, jadi mun mau bantuan no ya pe ulah gremon ya pula berdemo kah ya pula merotes lamun pemele bedait barang Nabi SAW pin telaga. Nah, ngono ya. Nah, berat nih. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar ketika ada pemimpin yang berbuat kerusakan dan tidak keluar dari kepemimpinannya itu, tidak memberontaklah istilahnya. Nah, ini dia hadis yang ke-52. Kita baca hadis yang ke-53. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu, di sebagian hari-hari peperangan
beliau bertemu dengan musuh di tengah pasukan yang sedang bersiap-siap untuk berperang. Jadi Nabi SAW berpidato, membakar semangat para sahabat, mungkin yang sedang istirahat di tenda-tendanya itu, atau di tengah pasukan yang sedang bersiap untuk menyerang musuh. Nabi SAW berpidato. Apa kata Nabi SAW? Intazira hatta idza malatis syamsu qama fihim. Ya. Beliau menunggu sampai matahari agak condong ke arah barat, baru beliau bersiap untuk menyerang. Beliau mengatakan, faqala ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Ya, berangan-angan bedait bareng musuh. Menunjukkan no ya naitan julu molet perang begejuh nyemate ya. Was'alullahal afiyah, dan mintalah kepada Allah keafiatan, diselamatkan dari musuh ya, tidak diserang oleh musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, lagu lamun tawah bedait bareng musuh, wah berhadap-hadapan bareng musuh ja, maka kita diperintahkan untuk bersabar, ya talari. Namanya. Lagu munina terjadi masih ja, bala daita bekemele gin apa namanya itu, bertemu dengan musuh. Lagu menuh ta bedait ja, batas sabar, tepusai lawan. Itu maksudnya. Jadi ya naitan julu bekemele gin nyemate musuh. Lagu lamun tau bedait, silahkan untuk dibunuh. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah bahwasanya sorga itu di bawah bayangan pedang. Sorga nono di bawah bayangan pedang. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi, ya Allah yang menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an, wa mujriyas sahab yang memperjalankan awan, wa hazimil ahzab yang mengalahkan musuh-musuh, ihzimhum wansurna alaihim, porak-porandakan mereka, kalahkan mereka, dan berilah pertolongan kepada kami. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang bisa kita peroleh dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, al-isti'dada lil jihadi. Hendaknya kita mempersiapkan diri untuk berjihad. Tetap tersiap jak lagu ya tanjulu mia gara-gara. Wa yashmalu i'dadal quwwati wal khuruja lil liqa'il adu. Dan ini mencakup ya, mempersiapkan kekuatan untuk keluar bertemu dengan musuh, siapang senjata. Wal luju'a ila Allah Ta'ala, dan hendaknya seorang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bidu'ai ba'da tarkil ma'asi, setelah dia meninggalkan maksiat. Wat taubati as-shadiqah, dan taubat yang jujur. Di antara faedahnya masyru'iyatun ad-du'a halal karbi wasyada'idi. Kita disyariatkan untuk berdoa di saat kita mengalami kesulitan atau apa syada'id ini, kepepet, kesulitan, kepepet. Jadi sunnah kita berdoa
jakanta dait kepepet. Inara kepeng berdoa timpa Allah Subhanahu wa taala. Jakanta bedait barang maling misal pinlangan ya berdoa. Mara angkun Nabi sallallahu alaihi wasallam nih berdoa ida. Ya, di apa namanya di saat al-karb kepepet berhadapan musuh, Nabi SAW tidak melupakan doa. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang kepepet kecuali Allah Subhanahu wa taala dan menyingkap ya keburukan dan menjadikan kalian sebagai pemimpin di atas muka bumi. Jadi sunnah kita berdoa di saat kita kepepet. Apapun kepepetan berdoa timpa Allah Subhanahu wa taala. Rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa ummatihi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi itu sangat sayang kepada sahabatnya dan umatnya. Jadi lamun narak musuh nyerang ya na ita njulu nyerang ya. Berangan-angan gin besual dah barang musuh bedang dengan kafir no enak kang ya ada suruh ita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dilarang. Nahyun Nabi SAW an tamanni liqa'il adu. Nabi melarang untuk berangan-angan bertemu dengan musuh. Lagu walaupun tawah pin julun musuh siap-siap sabar. Nah itu dia. Kemudian adamul i'timadi 'alal quwwah al-maddiyah wahdaha wa tarkil hazar wal hiyatati wal hazam. Ya. Hendaknya kita mempersiapkan menjauhi sifat ya bergantung kepada diri sendiri dengan kekuatan kita. Ya nak kanggo ta mentang-mentang wah lui ita terus ya ta lupa ta Allah Subhanahu wa taala. Misal pin medan perang. Ya nak kanggo. Apa kata sahabat-sahabat yang baru masuk Islam di perang Hunain? Ya. Hari ini kita tidak akan kalah katanya. Ya tagin kalah warna kajawah walui itane. Apa kalah ya? Sahabat-sahabat di perang Hunain kalah pertama kali. Ya. Lagu Allah Nabi berdoa supaya dimenangkan dan beliau memberikan semangat kepada persahabat sehingga beliau dimenangkan di perang Hunain itu. Jadi anak anggota berbangga-bangga dengan kekuatan tanpa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hasu 'ala sabri wa huwa ahammu anasiril jihadi wa muqawamatihi. Di dalam medan pertempuran itu kita diperintahkan untuk bersabar dan kesabaran itulah yang bagian yang terpenting di dalam jihad itu. Lamun kita sabar aja kalah kita. Jadi di dalam jihad kita diperintahkan untuk bersabar. Wallahu taala a'lam. Nah, mungkin harap berketuan maka kami persilahkan. Wah bahas bab as-sabar, bab tentang kesabaran ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Allah taala. Hah? Kumbir. Rantak kita tersabar. Ada rantak kita tersabar kan? Oh, musuh ni. Menyederak kita lah. Ya kita perlu sabar tu. Lamun tawah berhadapan lek musuh saling landeng, saling semati. Maksudnya nenek ya na terjadi masih perang no. Ya ta berangan-angan gin bedait barang musuh. Ya ni tan julu anu ka bekemil. Juru mati ya tulak bedait ka. Nah, no maksud. Juru mati itu lah bedait ka barang musuh no. Lagu lamun teu bedait lawan dan sabar. Nah, no ya maksudnya. Wallahu taala a'lam.
Harap berketuan tentang bulan Sya'ban ya. Jadi kita diperintahkan untuk lalui puasa bulan Sya'ban ini deh. Baca Al-Qur'an dan pokoknya amalan-amalan ta kita gawe pin bulan Sya'ban no mulai tanggawe ia lekan nengka. Hah? Senin Kemis alhamdulillah. Bilang jelo lebih bagus lagi karena Nabi sallallahu no Dwi idang gawe bulan puasa bulan Sya'ban bahkan bilang jelo berangkat Siti Aisyah no ya, bilang jelo udah gawe bulan puasa di bulan Sya'ban ini kumbi-kumbi lagu lamun baule ta Senin Kemis doang ja alhamdulillah mudah-mudahan si Allah Subhanahu wa taala baule ta puasa Senin Kemis maaf mulai ta puasa bulan Sya'ban wallahu taala a'lam. Bulan Sya'ban ya bulan Sya'ban doang Senin Kemis nuno ya jadi bulan-bulan lain pun mun Senin Kemis ja tetap marangkat diburu no kan Senin Kemis no ia langan ngangkat amal tak bilang minggu ya yang pokna mun nabauta gawe milih-milih lek tagin gawe maksiat misal iya na sampai bulan jelo Senin jelo Kemis mun tagin gawe maksiat misal no iya na sampai kanti pin bulan Sya'ban no karena alapu amal gini ngangkat pin bulan Sya'ban amal bagus amal cengen dah ya ngangkat alapu nah pin bulan Sya'ban ini amal tahunan padana doang lamun Senin Kemis lagu intan kan nurut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ida lui ida puasa bulan Sya'ban ya lamun Senin Kemis padana ke padana pemanasan kan wallahu taala a'lam. Sanara onde ta cukupang sampai tini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.